Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut. Agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat fisik alkana. Perhatikan data sifat-sifat fisik alkana berikut ini. Nah, ini adalah data sifat fisik alkana dari senyawa alkana yang paling sederhana, yakni metana dengan rumus molekul CH4, etana dengan rumus molekul C26, sampai eikosana dengan rumus molekul C20H42. Sebelum kita menggali apa itu sifat-sifat fisik alkana, maka saya meminta berdasarkan data pada tabel, lengkapi tabel tersebut dengan menuliskan wujud zatnya pada suhu kamar atau pada suhu 25 derajat Celcius ini, yakni apakah berwujud gas, cair, ataupun padat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjawab mana yang berwujud gas, mana yang berwujud cair, dan mana yang berwujud padat? Saya memberikan catatan seperti ini. Yang pertama, zat akan berwujud gas jika titik leleh dan titik didih zat itu di bawah suhu kamar atau 25 derajat Celcius. Jadi titik leleh dan titik didih di bawah suhu kamar atau di bawah 25. Yang kedua, zat berwujud cair jika titik leleh di bawah suhu kamar di bawah 25 dan titik didih di atas suhu kamar atau di atas 25 derajat Celcius. Yang ketiga, zat berwujud padat jika titik leleh dan titik didihnya itu di atas suhu kamar atau di atas suhu 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita cermati mulai dari metana. Metana rumus molekulnya CH4, MR-nya 16, titik lelehnya min 182 derajat Celcius, titik didih min 162 derajat Celcius. Jadi titik leleh dan titik didih itu di bawah suhu kamar atau di bawah 25 derajat Celcius, maka wujud dari metana itu adalah gas. Bagaimana dengan etana? Titik lelehnya min 183, titik didihnya min 89, dua-duanya di bawah suhu kamar atau di bawah 25 derajat Celcius, maka wujudnya adalah gas. Kemudian propana, titik leleh minus 188 derajat Celcius, titik didih minus 42 derajat Celcius, maka dua-duanya di bawah suhu kamar, di bawah 25, maka ini wujudnya gas. Butana, titik lelehnya min 138, titik didihnya 0 derajat Celcius, dua-duanya di bawah suhu kamar, maka ini wujudnya gas. Pentana, titik leleh min 130 derajat Celcius, titik didih 36 derajat Celcius. Oh, ini titik leleh di bawah suhu kamar, di bawah 25, ini titik didih di atas 25, maka wujudnya adalah cair. Begitu juga kalau kita teliti dengan baik, heksana wujudnya cair, heptana cair, oktana cair, nonana cair, dekana cair. Kemudian undekana ini masih di bawah 25, ini di atas 25, berarti ini cair. Dodekana cair, tridekana cair, tetradekana cair, pentadekana cair, heksadekana ini masih di bawah 25, ini di atas 25, maka ini cair. Heptadekana
titik lelehnya 22 derajat Celcius di bawah suhu kamar, ini 302 derajat Celcius di atas suhu kamar, maka ini cair. Sedangkan oktadekana, titik lelehnya 28 derajat Celcius di atas suhu kamar, ini di atas suhu kamar, berarti ini padat, kemudian ini padat, dan seterusnya kita bisa prediksikan bahwa wujudnya padat. Nah, dari data ini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan sifat fisik alkana yang pertama. Alkana suku rendah, yakni C1 sampai C4, itu berwujud gas. Alkana suku sedang dari C5H12 pentana sampai heptadekana C17H36 ini berwujud cair. Sedangkan alkana suku tinggi yakni mulai C18H38 dan seterusnya ini akan berwujud padat. Itulah sifat fisik yang pertama. Kemudian sifat fisik yang kedua apa yang bisa kita gali dari data ini? Semakin banyak jumlah atom C, C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya, atau boleh juga semakin besar MR-nya, maka titik leleh, titik didih, dan massa jenis semakin besar. Nah, apa yang kita diskusikan hari ini, saya rangkumkan ke slide 34. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan beberapa sifat fisik dari alkana. Antara lain yang pertama, alkana suku rendah C1 sampai C4 berwujud gas, alkana suku sedang C5 sampai 17 berwujud cair, dan alkana suku tinggi C18 ke atas berwujud padat. Yang kedua, semakin banyak jumlah atom C-nya atau MR-nya makin besar, maka titik leleh, titik didih, dan massa jenis cenderung meningkat. Ini dua sifat fisik alkana. Nah, sifat-sifat fisik alkana lainnya antara lain dapat dicermati dari bagan berikut ini. Untuk poin yang pertama jelas, C1 sampai C4 wujudnya gas, C5 dan seterusnya sampai 17 berwujud cair, liquid, C18 ke atas itu wujudnya padat. Kemudian yang kedua, semakin banyak jumlah atom C, otomatis MR-nya makin besar, maka titik leleh, titik didih, dan massa jenis makin besar. Kemudian ini apa? Sifat yang ketiga bisa kita tuliskan. Yang gambar ini berarti alkana tidak menghantarkan listrik. Kemudian yang ini apa? Yang keempat, berarti alkana itu tidak atau sukar larut dalam air. Kalau ini kenapa sukar larut dalam air? Air itu adalah ikatannya polar, berarti alkana ikatannya adalah non-polar. Kemudian sifat yang kelima, saya siapkan juga tabel data dari eksperimen orang. Nama N-butana dengan rumus struktur CH3, CH2, CH2, CH3. Titik leleh min 138, titik didih min 0,5 derajat Celcius. 2 metilpropana CH3, CH, CH3, CH3. Titik leleh min 145, titik didih min 10. Kalau kita perhatikan senyawa ini, dengan menuliskan rumus molekulnya, maka N-butana punya rumus molekul C4H10, 2-metilpropana juga punya rumus molekul C4H10. Jadi antara N-butana dan 2-metilpropana punya rumus molekul sama, berarti mereka berdua berisomer. Nah, bagaimana titik leleh dan titik didihnya? Ternyata untuk senyawa alkana yang berisomer dengan adanya cabang, maka titik leleh
dan titik-titik makin rendah. Nah, kita uji dengan yang N-pentana, CH3, CH2, 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 CH3. Titik lelehnya min 130 derajat Celcius. Titik didihnya plus 36 derajat Celcius. Yang ini 2-metil butana. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Titik lelehnya min 160 derajat Celcius. Titik didihnya plus 28 derajat Celcius. Kemudian 2,2 dimetilpropana, strukturnya CH3, C, CH3, 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 titik lelehnya min 200 derajat Celcius, titik didihnya plus 9 derajat Celcius. Kalau senyawa N-pentana, 2-metil butana, dan 2,2-dimetilpropana, ini strukturnya, kita tuliskan rumus molekulnya, maka ini C5, H-nya 12, C5H12, C5H12, berarti mereka bertiga itu berisomer. N-pentana nggak punya cabang, 2-metil butana punya 1 cabang, 2,2 dimetilpropana punya 2 cabang. Ternyata titik leleh dan titik didihnya makin kecil. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan untuk nomor 5, untuk senyawa alkana yang berisomer, semakin banyak cabang, maka titik leleh dan titik didihnya makin rendah. Oke, sekian dan terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Untuk membuat kue lapis yang enak dan menarik, tentu kalian harus tahu bahan-bahannya apa, takarannya berapa, kemudian bagaimana mewarnainya supaya menarik, dan lain sebagainya. Begitu juga belajar kimia. Belajar kimia, kalian harus mampu mengolah berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik, dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Jika setuju, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.